Pada zaman dahulu berdirilah dua buah kerajaan kembar, yaitu Kerajaan Jenggala dan Kerajaan Kediri di sebuah tempat Jawa Timur, Indonesia. Kerajaan Jenggala dipimpin oleh Raja Jayeng Negara, sedangkan Kerajaan Kediri dipimpin oleh Raja Jayeng Rana. Dulunya kedua kerajaan itu ada dalam satu wilayah yang disebut Kahuripan. Berdasarkan pesan Airlangga sebelum meninggal, kedua kerajaan itu harus disatukan kembali lewat suatu ikatan pernikahan. Tujuannya untuk menghindari adanya peperangan di antara mereka. Akhirnya putra Jayeng Negara bernama Panji Asmorobangun dinikahkan dengan putri Jayeng Rana, yakni Sekartaji. Tapi suatu ketika kerajaan Jenggala tiba-tiba diserang oleh kerajaan musuh. Saat pertempuran berlangsung, untuk menyelamatkan jiwanya putri Dewi Sekartaji harus melarikan diri dan bersembunyi ke sebuah desa yang jauh dari rumahnya. Sekartaji menyamar sebagai gadis kampung, sampai akhirnya ia harus mengabdi kepada Nyai Intan, seorang janda yang kaya raya. Nyai Intan memiliki 3 orang putri yang cantik dan genit, yakni Klenteng Abang atau sulung, Klenteng Ijo, dan Klenteng Biru atau bungsu. Dewi Sekartaji diangkat Nyai Intan menjadi anaknya lalu diberi nama Klenteng Kuning. Di rumah Nyai Intan, Klenteng Kuning selalu disuruh untuk mengerjakan semua pekerjaan. Ia juga sering dibentak oleh Nyai Intan dan diperlakukan kasar oleh ketiga kakak angkatnya. Namun Klenteng Kuning tetap bersikap baik dan sabar. Sementara itu di Kerajaan Jenggala, Panji Asmorobangun dengan pasukannya berhasil membuat pasukan musuh mundur. Tapi dirinya sedih karena tidak mengetahui keberadaan istrinya yang telah pergi meninggalkan istana Jenggala. Setelah keadaan di Kerajaan Jenggala kembali aman, sang pangeran pergi untuk mencari istrinya. Sebelum itu, ia telah memerintahkan beberapa pengawalnya untuk mencari jejak istrinya. Suatu sore saat ia sedang duduk di pendopo istana, ada seorang pengawalnya menyampaikan laporan kepadanya. "Ampun Baginda, hamba menyampaikan berita gembira untuk Baginda," kata pengawal itu. "Apakah kau telah mengetahui keberadaan istriku?" jawab Panji Asmorobangun sembari tidak sabar. "Ampun Baginda, hamba hanya menemukan gadis yang mirip dengan istri Baginda di sebuah dusun. Tapi belum yakin apakah dia itu istri Baginda, karena ia hanya seorang gadis kampung dan pembantu pada seorang janda kaya," terang pengawal itu. Mendengar laporan itu, Panji Asmorobangun pun memutuskan untuk menyamar sebagai seorang pangeran tampan yang sedang mencari jodoh. Besoknya ia berangkat bersama beberapa pengawalnya ke desa Dadapan yang berada di sekitar Sungai Bengawan Solo, di mana di desa itu berseberangan dengan desa tinggalnya Klenteng Kuning. Di desa itu Panji Asmorobangun menyamar dirinya dengan nama Ande Ande Lumut. Ia tinggal di rumah seorang janda tua bernama Mbok Randa. Beberapa hari kemudian, sang pangeran memerintahkan pengawalnya untuk memberi pengumuman sayembara mencari jodoh ke seluruh pelosok desa. Dalam waktu singkat, berita itu tersebar hingga ke desa seberangnya, yang jadi tempat tinggal Klenteng Kuning, Klenteng Abang, Klenteng Ijo, dan Klenteng Biru. Mendengar hal itu, mereka kegirangan akan berita tersebut. Akhirnya mereka berdandan secantik-cantiknya supaya bisa menaklukkan hati sang pangeran tampan, yaitu Ande Ande Lumut. "Hei Klenteng Kuning, apakah kamu mau mengikuti sayembara juga?" tanya Klenteng Abang. "Ah, tidak mungkin, baju pun kamu tak punya," kata Klenteng Ijo dengan mencela. "Benar, kamu tidak pantas ikut sayembara. Lebih baik kamu di rumah mengurus pekerjaanmu. Pergilah ke sungai untuk mencuci semua pakaian kotor itu," kata Klenteng Biru sembari menunjuk ke pakaian ganti mereka kotor.
Kelenteng kuning menuju sungai untuk mencuci baju kotor itu. Sebenarnya ia tidak tertarik dengan sayembara itu karena masih teringat kepada Panji Asmorobangun. Ia akan selalu setia kepadanya walaupun belum mendengar kabar tentang keadaannya sejak peperangan. Ketika ia sedang mencuci, tiba-tiba ada seekor burung bangau menghampirinya. Anehnya, burung bangau itu berbicara dengan kedua kakinya mencengkram sebuah cambuk. "Wahai Tuan Putri, pergilah ke desa Dadapan dan ikuti sayembara itu. Di sana Tuan Putri akan bertemu dengan suamimu. Bawalah cambuk ini apabila sewaktu-waktu Tuan Putri membutuhkan pertolongan, engkau boleh menggunakannya," kata sang burung bangau, seraya meletakkan cambuk itu di dekat kelenteng kuning. Sementara itu, ketiga saudara dan ibu angkatnya telah berangkat terlebih dahulu. Mereka telah sampai di tepi Sungai Bengawan Solo. Namun, di situ mereka kebingungan karena tak melihat satupun perahu yang tampak di tepi sungai yang luas dan dalam itu. Suatu ketika, muncullah seekor kepiting raksasa yang sedang terapung di atas permukaan air sungai bernama Yuyu Kangkang. Sebenarnya Yuyu Kangkang merupakan utusan Ande-Ande Lumut untuk menguji para peserta sayembara yang melewati sungai tersebut. "Hahaha, aku akan membantu kalian, tapi kalian harus memenuhi satu syarat," kata Yuyu Kangkang. "Apa syaratmu itu, hei kepiting raksasa?" "Katakanlah," sahut Kelenteng Ijo. "Apapun syaratmu, kami akan memenuhinya, asalkan kami bisa menyeberangi sungai ini," tambahnya. "Kalian harus menciumku sebelum aku mengantar kalian ke seberang sungai," jawab Yuyu Kangkang. Kelenteng Abang dan kedua adiknya pun menerima persyaratan itu. Setelah itu, Yuyu Kangkang mengantarkan mereka ke seberang sungai. Selang beberapa saat, Kelenteng Kuning juga tiba di tepi sungai. Saat kepiting raksasa mengajukan persyaratan yang sama, Kelenteng Kuning menolaknya. Ia tidak ingin mengkhianati suaminya. Berkali-kali ia memohon, tapi Yuyu Kangkang tetap menolak. Kecuali Kelenteng Kuning mau memenuhi syaratnya. Saat habis kesabarannya, Kelenteng Kuning akhirnya memukulkan cambuknya ke sungai dan seketika air Sungai Bengawan Solo menjadi surut. Melihat hal itu, Yuyu Kangkang jadi ketakutan dan segera menyeberangkannya dan mengantar sampai di desa Dadapan. Sayembara pun dimulai. Dan secara bergiliran wanita-wanita menunjukkan kecantikan dan kemolekannya di depan Ande-Ande Lumut. Namun tak seorang pun di antara mereka yang memikat hati Ande-Ande Lumut. "Pengawal, tolong panggillah gadis yang berbaju kuning itu kemari," kata Ande-Ande Lumut sambil menunjuk ke gadis yang duduk paling belakang. Rupanya gadis itu adalah Kelenteng Kuning. Saat ia menghadap kepadanya, Ande-Ande Lumut pun bangkit dari singgasananya. "Aku memilih gadis ini sebagai permaisuriku," kata sang pangeran. Terkejut semua orang yang hadir, terutama Nyai Intan dan ketiga putrinya. "Ampun pangeran, mengapa pangeran lebih memilih gadis yang tak terurus itu daripada putriku yang cantik ini?" tanya Nyai Intan. Pangeran kembali tersenyum lalu berkata, "Wahai Nyai Intan, ketahuilah, aku tidak memilih seorang dari putrimu karena mereka bekas si Yuyu Kangkang. Aku memilih gadis ini karena dia lulus ujian, yaitu berani menolak untuk mencium si Yuyu Kangkang," terang Ande-Ande Lumut. Kelenteng Kuning masih kebingungan. Setelah itu Ande-Ande Lumut pun membongkar penyamarannya dan menunjukkan bahwa ia adalah Panji Asmorobangun. Dari situ barulah Kelenteng Kuning sadar. Panji Asmorobangun juga baru sadar ternyata Kelenteng Kuning memang istrinya, Dewi Sekartaji. Sepasang suami istri yang saling mencintai itu pun bertemu kembali kemudian bisa hidup bahagia.
Sebagai ucapan terima kasih ke Mbok Randa, pangeran membawanya untuk tinggal di istana Jenggala. Sementara itu Nyai Intan dan ketiga putrinya itu kembali ke desanya dengan perasaan malu dan kecewa.